Nanti dulu, tidak adanya tiga hal tadi membuat yang ada hanyalah mengutuk, berzina, membunuh, mencuri, kekerasan, penumpahan darah, dan berbohong. Efeknya itu sampai ke situ. Apakah itu juga ada dalam keluarga Anda? Seringkali kita membunuh si kagak, tetapi kita membunuh kebahagiaan pasangan. Betul apa enggak? Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-68 di tahun 2024 ini. Edisi kali ini cukup khusus karena pertama kali saya keluar dari kota Jakarta, tidak lagi membuat video di studio saya di kamar. Kali ini saya sedang berada di kota Bandung. Saya menginap di Bumi Sili Asih, yaitu gedung karya pastoral milik Keuskupan Bandung. Jadi gedung ini ada tempat penginapannya, lalu juga ada kantor-kantor komisi, para imam, dan juga karya-karya di Keuskupan Bandung. Saudara-saudara yang terkasih, gedung ini bagus, tidak terlalu besar, lebih besar Samadhi di Jakarta. Tapi sejauh mata memandang, saya ini ada di lantai atas, saya bisa melihat pegunungan yang indah, perbukitan yang wah luar biasa. Pagi ini Bandung cerah. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Romo Yosef ke Bandung ngapain sih? Jadi ada sebuah konferensi internasional yang diadakan oleh Universitas Parahyangan, mengundang beberapa pembicara dari luar negeri maupun dari dalam negeri untuk para dosen dari Fakultas Filsafat dan juga Fakultas Teologi. Ini saya sebagai imam, sebagai ketua komisi kitab suci, saya juga seorang dosen kitab suci di kampus Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara. Di situ kami akan berbicara masa depan perguruan tinggi, fakultas-fakultas teologi, filsafat yang ada di Indonesia. Sungguh sebuah jalan yang tidak mudah untuk dilalui. Saudara-saudaraku, bukan kota Bandung kalau tidak berbicara soal makanan. Di sebelah saya ini kemarin ada yang kirim 2 kotak langsung banyak banget. Semuanya udah saya cobain. Coba, apakah Anda bisa menebak di dalam kotak ini ada jajanan apa kira-kira? Ini dari Westhoff, kue tradisional. Apakah Anda bisa menebak kira-kira dalamnya apa? Coba, yang besar dan yang kotak kecil isinya apa kira-kira? Saya bukain, saya spill buat Anda. Saya unboxing. Di sini ada combro. Waduh, ada pastel. Saya udah makan itu. Nah, yang gede ini lebih ke kue-kue basah. Kalau yang gede kita lihat, waduh, ini saya ngabisinnya aja bingung ini. Saya akan kasih bagi-bagi ke teman-teman saya ya. Di sini ada kue pepek karena berminyak ini. Ini ada kue pepek, bayangin, gedenya segini dipotong-potong. Kemudian juga ada ini. Kalau Anda bilang ini apa? Kalau ini dulu jualannya mama saya sebetulnya nih. Kue pisang kami nyebutnya. Lalu juga di sini ada bugis mandi. Di sini ada, nggak tahu, ini sih kayaknya Bika Ambon ya kayaknya. Kemudian juga ada lemper. Kemudian juga ada apa lagi di sini? Oh, saya lupa ini namanya apa ya? Coba Anda tulis di kolom komen. Warnanya hijau, dadar gulung. Ya betul, dadar gulung. Isinya apa? Isinya kelapa. Pinter. Dan ada masih banyak lagi yang goreng-gorengan. Saya harus ambil tisu dulu. Saudara-saudara, itulah kota Bandung, kota 1000 kuliner yang enak-enak. Tadi malam saya sudah keliling pakai Gojek. Pokoknya keren. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di minggu yang ketiga ini, minggu Prapaskah yang ketiga, betul-betul menelanjangi dosa-dosanya manusia. Betul-betul Allah dalam kemurahannya membuka apa sih yang sesungguhnya terjadi dalam relasi antara Allah dengan umatnya. Allah mengadakan sebuah dakwaan demi dakwaan untuk umatnya yang tidak pernah sadar, tidak pernah tahu rasa terima kasih, tidak pernah mau mendengarkan suara Tuhan. Padahal mereka ini umat pilihan loh. Padahal mereka ini umat yang dipilih oleh Allah di antara ribuan bangsa yang lain loh. Padahal tidak terhitung jumlah kebaikan-kebaikan kemurahan Tuhan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada mereka. Mereka hidup bisa sampai seperti ini karena kemurahan Tuhan.
Mereka bisa terbebas dari perbudakan Mesir karena kuasa Tuhan. Mereka bisa mengalahkan Firaun, bisa berjalan di Laut Merah, bisa berjalan 40 tahun di padang gurun, dan bisa hidup, bisa masuk ke tanah terjanji. Itu juga karena kemurahan Tuhan. Kemudian juga mereka dipilih karena Allah memilih nenek moyang mereka yang bernama Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita tahu Allah adalah Allah yang setia. Bukan Allah yang memanjakan bangsa-bangsa umat pilihan ini. Misalnya Abraham mau apa langsung dikasih, mau apa langsung dikasih. Problemnya bukan itu. Bagaimana Allah membentuk tokoh-tokoh seperti Abraham, tokoh-tokoh seperti Ishak, seperti Yakub, seperti Yusuf, dan tokoh-tokoh lain dalam kitab suci. Di zaman Yosua, di zaman hakim-hakim, di zaman 1-2 raja-raja, kita bisa melihat ternyata kemurahan Tuhan jangan sampai dijadikan barang murahan. Sebab kalau dijadikan barang murahan, ya tidak akan dihargai. Tetapi saudara-saudara, dosanya bangsa ini apa sih sebetulnya? Kalau saya perhatikan ya, kalau saya gali, dosanya bangsa ini adalah mereka tidak menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya karena mereka menganggap segampang ini dapatnya, segampang juga mereka lepaskan. Itu saudara-saudara yang sering kali juga terjadi dalam diri kita. Kita jangan cepat-cepat menuduh orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Mereka begini, mereka begitu. Tetapi bangsa Israel dalam perjanjian lama sebetulnya juga adalah wajah kita, saudara-saudaraku. Diri kitalah yang disebut oleh Allah. Diri kitalah yang diajak oleh Allah untuk bertobat. Diri kita jugalah yang oleh Allah, yang dimaksudkan oleh Allah. Kenapa kita suka sekali bergumul dengan dosa-dosa? Kita tahu dosa itu akan menghancurkan. Kita tahu dosa itu akan membuat kita nggak bahagia. Kita tahu dosa itu akan membuat kita terpecah belah, berantakan, semuanya akan hancur. Tapi kok ya masih mau melakukan dosa? Bahkan secara mengerikannya adalah kita sembunyi-sembunyi dari Allah ketika kita melakukan dosa. Ya apa bisa? Dari suami mungkin bisa kita sembunyi-sembunyi. Dari istri mungkin kita bisa pelintat-pelintut. Dari manusia, dari anak-anak, dari orang tua kita bisa ngumpet-ngumpet bikin dosanya. Tetapi dari Allah, Allah ada di mana-mana. Allah tahu apa yang kita perbuat. Itu saudara-saudara yang lebih menyakiti hati Allah. Dan Allah sadar, Allah gak mau kita menderita. Allah gak mau kita itu hancur. Allah gak mau ciptaannya ini, hasil ciptaan yang paling luar biasa ini, hilang tanpa arah. Gak tahu jalan pulang. Maka dari itu saudara-saudara, sabda Tuhan selalu menuntun, sabda Tuhan selalu menemani. Di hari Jumat di tanggal 8 Maret ini kita akan ditemani oleh bacaan-bacaan dari kitab Hosea. Kitab Hosea, tahu Romo, itu kitab nabi-nabi. Setelah Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, baru ada Hosea, lalu dilanjutkan oleh Yoel, lalu Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Kalau 3 nabi pertama, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, disebut dengan nabi-nabi besar. Kenapa Romo besar? Badannya besarkah? Atau lebih hebat daripada yang lainkah? Tidak, karena jumlah kitabnya itu banyak. Bisa 60, bisa 50, bisa 40. Sementara 12 nabi terakhir yang tadi saya sebut dari kitab Hosea sampai kitab Maleaki disebut dengan nabi-nabi kecil. Jumlahnya ada 12. 12 nabi kecil. Nabi-nabi ini kalau digabungkan menjadi satu, ukuran kitabnya sama atau mirip atau kurang lebih sama dengan kitab nabi-nabi besar. Maka oleh orang-orang Yahudi dalam tradisi perjanjian lama, 12 nabi kecil ini itu dijadikan satu kitab, disebut kitab 12 nabi kecil. Romo kan juga ada, Romo pernah bahas kan, ada Nabi Elia, ada Nabi Elisa, ada Nabi Nathan.
Betul? Betul. Mereka juga nabi-nabi, tetapi kita bisa kelompokkan mereka adalah disebut nabi-nabi terdahulu. Sementara dari Yesaya sampai Maliaki disebut dengan nabi-nabi kemudian. Nah, kemudian bisa dibedakan lagi. Patokannya adalah 587 sebelum Yesus lahir, yaitu pembuangan. Nabi-nabi sebelum pembuangan, misalnya Amos, Hosea, itu nabi-nabi sebelum pembuangan. Hagai juga nabi sebelum pembuangan. Nah, nabi-nabi setelah pembuangan itu juga ada banyak juga. Nah, saudara-saudara, itulah menariknya membaca kitab para nabi. Saudara-saudara, kalau kita baca di hari Jumat, nubuat Nabi Hosea yang dibacakan adalah Hosea bab 14. Tempekkah Anda? Kalau tempe udah sering lah. Combrokkah Anda? Ini nih, ini namanya combro nih. Isinya apa? Isinya oncom kan? Combrokkah Anda bahwa Hosea itu ada berapa bab? Coba tulis di kolom komen. Ada berapa bab dalam kitab Nabi Hosea? Betul, ada 14 bab. Nah, yang dibacakan di Minggu Prapaskah yang ketiga ini justru Hosea bab 14. Saudara-saudara, sebagai pengajar kitab nabi-nabi ya, saya bisa membedakan antara Hosea di bab-bab awal dengan Hosea di bab-bab akhir. Karena begini, Hosea di bab-bab awal itu betul-betul seperti di sebuah persidangan Allah mendakwa orang-orang Israel yang tidak setia. Kenapa mendakwa Romo? Kayak di pengadilan saja? Betul. Jadi kalau di pengadilan itu ada dua orang yang berjanji. Kalau satu orang ini melanggar janji, pihak yang dirugikan akan menuntut, akan mendakwa dengan dakwaan-dakwaan. Inilah kesalahan-kesalahanmu. Di titik inilah kamu melanggar peraturan. Di titik inilah kamu menghancurkan perjanjian antar kita. Persis itulah yang bisa kita temukan dalam kitab nabi-nabi. Bahasanya, gayanya mengikuti dunia pengadilan pada waktu itu. Dua pihak yang berjanji, yang satu orang melanggar perjanjian, lalu ada hakim, lalu juga ada orang-orang yang dirugikan ini menuntut orang-orang yang bersalah. Itulah saudara-saudaraku yang dilakukan oleh Allah melalui nubuat Nabi Hosea ini. Di Hosea bab-bab awal banyak sekali kesalahan demi kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Misalnya Anda bisa membuka ya Hosea bab 4. Contohlah yang paling gampang dihafal. Hosea bab 4 begini. Dengarlah firman Tuhan, hai orang Israel. Sebab Tuhan mempunyai perkara dengan penduduk negeri ini. Betul kan? Kayak di dunia persidangan kan? Ada perkara nih. Sebab tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di negeri ini. Itu dia. Dakwaan langsung 3 dakwaan pertama. Tidak ada kesetiaan, tidak ada kasih, tidak ada pengenalan akan Allah di dalam hidup orang-orang Israel. Itu yang didakwa pertama-tama. Tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengenalan akan Allah. Nah, ketika membaca kitab para nabi, kita bisa juga saudara-saudara menerapkan ayat itu buat hidup kita. Tidak ada kasih, tidak ada kesetiaan, tidak ada pengenalan akan Allah dalam keluargamu. Di rumah ini tidak ada. Di dalam hatimu tidak ada. Iya ya Romo, betul ya Romo. Di rumah saya sekarang ini lagi gak ada kasih Romo. Lagi gak ada kesetiaan. Susah banget nyari kesetiaan di rumah saya sendiri. Lebih gampang nyari jarum Romo yang jatuh di lantai daripada mencari kesetiaan dan kasih di dalam rumah saya Romo. Nah, dakwaan yang ketiga, tidak ada pengenalan akan Allah. Di mana sikap manusia harus bisa takut akan Allah. Itu yang gak ada di rumah kita. Maka istri ya suka-sukanya dia, suami ya suka-sukanya dia, orang tua suka-sukanya dia, anak-anak suka-sukanya dia. Apa yang mereka anggap baik, apa yang mereka anggap benar, apa yang membawa mereka pada kebahagiaan, happy-happy dilakukan. Mereka lupa ternyata banyak hal yang menyakiti anggota keluarga yang lain. Betul apa betul itu sedang terjadi dalam rumah Anda? Enggak Romo, kalau enggak puji Tuhan.
Biarkan keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Nah, kemudian misalnya nih ya, di ayat 2. Hanya mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah menyusul penumpahan darah. Itu dia. Jadi kasih kesetiaan itu kan kayak makanan orang Valentine, Romo. Nanti dulu. Tidak adanya 3 hal tadi membuat yang ada hanyalah mengutuk, berzina, membunuh, mencuri, kekerasan, penumpahan darah, dan berbohong. Efeknya itu sampai ke situ. Apakah itu juga ada dalam keluarga Anda? Makian-makian. Membunuh enggak, Romo? Seringkali kita membunuh si kagak, tetapi kita membunuh kebahagiaan pasangan. Betul apa enggak? Membunuh masa depan anak-anak. Membunuh harapan orang tua kita. Betul apa betul? Betul banget, Romo. Nah, maka dari itu saudara-saudara, itulah Hosea di bab-bab awal. Allah melalui mulut Nabi Hosea ini mendakwa orang-orang Israel. Ini kesalahanmu, ini pelanggaranmu, ini yang tidak kamu patuhi. Padahal kita sudah berjanji, kamu mau setia, kamu mau hidup dalam kasih, kamu mau taat. Aku hanya menjadi Allah satu-satunya di antara kamu. Tetapi orang Israel malah menyembah berhala-berhala lain, beribadah kepada dewa-dewa bangsa lain yang sebetulnya tidak mengajarkan apa-apa tentang kualitas manusia. Berhala-berhala itu hanya minta disembah. Berhala-berhala itu hanya minta korban-korban supaya mereka disenangi, supaya mereka tidak murka. Sebab kalau dewa cinta murka, ya udah bisa habis cinta kita. Dewa kekayaan murka, dibuat miskinlah kita. Itu para dewa, itu para berhala. Tetapi Allah tidak demikian, saudara-saudara. Itu bedanya Allahnya orang Israel, Allah kita dengan Allah bangsa-bangsa lain, dewa-dewa lain yang sebetulnya tidak ada. Maka dari itu di Hosea bab 14, lagi-lagi melalui mulut Nabi Hosea dikatakan begini. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Siapa di sini yang sedang hidup dalam dosa? Dosa kecil maupun dosa berat? Betul-betul ayat ini bisa menjadi ayat emas buat kita hari ini. Bertobatlah kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau sedang tergelincir. Kalau cuma tergelincir mungkin ya kita bisa ada pegangan lah supaya nggak jatuh. Tapi seringkali orang udah tergelincir, tahu nih jalannya licin nih, malah nggak pegangan, malah sembrono jalannya, malah pakai sendal yang licin, malah pakai sepatu hak tinggi. Udah dibilangin, nggak mau denger, antar jatuh terguling-guling sampai habis-habisan. Itu manusia kadang-kadang juga kayak gitu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Seringkali manusia di titik ini juga masih main drama nih. Ketika sakit, Tuhan aku mau bertobat, Tuhan aku mau kembali kepadamu, aku mau setia. Tapi udah sehat begitu lagi, ntar dosa lagi. Allah aja dibohongin, Allah aja di PHP-in. Seringkali manusia melakukan hal yang mengerikan sebetulnya. Bawalah kata-kata penyesalan, penyesalan yang gak pura-pura, penyesalan yang lahir dari hatimu. Kemudian juga katakanlah kepada Tuhan, ini bahkan diajarin ya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan sendiri loh yang ngajarin loh. Kalau kita nggak tahu bagaimana cara minta ampun, cara minta maaf, cara menyesal, Tuhan yang ngajarin. Hosea bab 14 ayat 3 tadi. Bawalah kepadaku kata-kata penyesalan. Bertobatlah kepada Tuhan, katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Saudara-saudara yang terkasih, rasa sesal dalam hati masih adakah dalam diri kita? Sesal ketika kita jatuh dalam dosa, nyesel banget Romo. Jangan sampai kita udah baal, hati kita udah baal dengan dosa-dosa kita. Karena udah biasa, udah diulang-ulang, ya udah gak lagi merasa berdosa. Demikian juga saudara-saudara, apakah masih ada rasa takut akan Tuhan di hati kita, di pikiran kita?
Sebelum nih kita ngapa-ngapain melakukan tindakan-tindakan dosa, tindakan-tindakan yang melanggar peraturan kasih setia Allah, masih adakah takut akan Tuhan? Bukan takut dihukum ya, bukan takut ketahuan, tapi aku akan betul-betul menyakiti hati Allah yang maha baik kepadaku. Allah yang memberikan hidupnya untukku. Aku gak mau menyakiti hati Allah. Aku akan hancur kalau aku sampai melakukan tindakan dosa ini. Karena aku akan membuat Allah sedih hatinya. Allah penciptaku. Seperti seorang anak ternyata dia kena kasus obat-obatan gitu ya. Orang tuanya kan sedih. Itu aja orang tua dan anak. Nah, relasi Allah dengan manusia, dengan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa yang sama, Tuhan lihat kita babak belur, Tuhan lihat kita keras kepala, Tuhan lihat kita itu, wah, itu semua dosa dilakukan. Sebagai pencipta, sebagai pemilik hidup kita, sebagai pribadi yang sudah menembus kita dari dosa dengan hidupnya sendiri. Apa yang dirasakan oleh Allah? Lalu nanti kalau kebaikan-kebaikan itu tidak lagi ada dalam diri kita, kitanya marah sama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Hosea bab 14, baca di rumah karena itulah menjadi kekuatan kita. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini dengan sesalku. Aku mau memperbaiki hidupku dengan pertolongan rahmat-Mu. Datanglah saudara-saudara, jemputlah uluran tangan kasih Tuhan ini. Biarlah Tuhan mengangkat kita dari lembah-lembah dosa kita dan memperbaiki kehidupan kita satu persatu. Salam damai sejahtera, karena ini pertemuannya bau berlangsung. Saya harus stop dulu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.